استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أن الله يرزقنا علما نافع والعمل الخالص المقبول وحسن الدلالة والتعليم. سر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbekal di negeri akhirah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan dan keberkahan di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mengambil pembelajaran yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan sambungan daripada pertemuan kita yang telah lalu, yaitu bahwasanya fadlu tilawatil Quran wa syarafil qurra min hadhil ummah. Setelah selesai menjelaskan masalah puasa, maka setelah itu dijelaskan masalah haji. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian fadlu tilawatil Quran, bulan Al-Quran, bulan Al-Quran, sehingga sungguh sangat hal yang sangat buruk bagi seseorang berlalu bulan Ramadan tapi tidak mengkhatamkan Al-Quran. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Sehingga saking mulianya membaca Al-Quran, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil aqwan, bahwa beliau mengatakan man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu nilai kebaikan, dan satu nilai kebaikan di sisi Allah diganjar menjadi 10 pahala di sisinya. Maka kata Nabi Muhammad, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf.
Akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika seseorang membaca alif lam mim, maka dia mendapatkan 30 nilai kebaikan di sisi Allah. Ya Rabb, mudahan kita dapat taufik hidayah seberataan. Karena tidak semua orang bisa baca Al-Quran. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan untuk bisa membaca Al-Quran, jangan disia-siakan. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan hablullahil matid, tali Allah yang sangat kuat. Man tamassaka bihi naja wa man a'rada anhu halak. Siapa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia bakal mendapatkan keselamatan. Dan siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sebuah kebinasaan. Mudah-mudahan kita selamat seberataan insyaallah. Dari karenanya kata Nabi Muhammad, man ja'ala al-Qur'ana amamahu gadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan mengantarkannya ke dalam surga. Dan siapa orang menjadikan Al-Quran sebagai tidak dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tapi man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka sagahu ilan nar, Al-Quran akan melemparkannya ke dalam neraka. Wal Quran hujjatun lak aw alaik. Al-Quran bisa membawa kepada keberuntungan dan begitu juga sebaliknya. Kapan Al-Quran membawa keberuntungan? Jika kita baca, jika kita amalkan. Dan Al-Quran sebaliknya bisa menjerumuskan orang di dalam lembah kebinasaan jika dia menyia-nyiakan kepada Al-Quran. Sehingga Nabi kita Muhammad mengatakan di dalam hadis yang lain, igra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Quran itu besok akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Dan sudah kita jelaskan di hari Senin yang telah lalu tentang hadis Nabi Muhammad, ada dua amalan yang akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Yang pertama puasa, dan yang kedua adalah Al-Quran. Adapun bagaimana dahulu cerita-cerita orang dahulu tentang Al-Quran, mereka sangat luar biasa. Ada di antaranya mereka yang tidak melihat, buta, matanya buta. Tapi ketika ingin membaca Al-Quran, penglihatannya dikembalikan oleh Allah. Tapi ketika ditutup Al-Qurannya, kadang melihat lagi. Masya Allah. Seperti itu. Sehingga dia pun mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan itu semua adalah karena keistiqamahannya di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan. Jangan sampai hanya di bulan Ramadan baca Al-Quran, di luar Ramadan Al-Quran. Paling minimal 1 bulan 1 kali khatam Al-Quran, paling minimal sebulan 1 kali khatam Al-Quran. Wa min syarafi hadhihi al-ummah al-muhammadiyah ma a'addahu Allah ta'ala min ath-thawab al-'azim wal fadl al-jasim ala tilawati al-Qur'an al-Karim wa ma ikhtassa bihi hamalat hadha al-kitab min manaqib 'adidah wa mazaya hamidah. Di antara keistimewaan umat ini, karena kita umat Nabi Muhammad, keistimewaannya banyak. Kada 1, kada 2, kada 3. Bahkan Lailatul Qadar itu diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad tidak diberikan. Akan tetapi masalahnya, jangan sampai datang malam Lailatul Qadar tapi kita terhalang daripada kemuliaan malam tersebut. Apakah ada orang yang terhalang dari kemuliaan malam Lailatul Qadar? Naam, ada. Orang-orang yang dia berjumpa dengan Lailatul Qadar tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Padahal dia ibadah padahal.
Bahkan dikatakan oleh Imam Sya'bi, jangan dikira Lailatul Qadar cuma malamnya aja mulia, siangnya pun mulia. Sehingga orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar meskipun dia bangun malam, dari buka puasa sampai sahur, masya Allah ibadah full, siangnya ibadah, tapi tetap dia tidak mendapatkan kemuliaan jika dia tergolong salah satu dari 4 golongan ini. Ini 4 golongan orang yang tidak akan pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak akan pernah mendapatkan nazrah, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Karena Abdullah bin Abbas, hibrul ummah, turjumanil Quran, beliau mengatakan innallaha yanzuru lailatal qadar. Ini hadis marfu kepada Nabi Muhammad. Hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Innallaha ta'ala yanzuru lailatal qadri ilal mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di malam Lailatul Qadar Allah memberikan pandangannya, tatapannya kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Maka siapa orang yang mendapatkan nazrah, pandangan dari Allah di malam tersebut, maka dia mendapatkan faya'fu anhum, Allah mengampuni dosa orang tersebut. Wa yarhamahum, dan Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang yang mendapatkan pandangan itu. Illa arba'ah, melainkan 4 golongan. Nah ini masalahnya. Malam ini malam ke berapa? Malam ke 20. Berarti malam ini malam terakhir kita di bulan awsatuhu maghfirah. Bagian kedua dari bulan Ramadan, ampunan. Malam ini terakhir. Memasuki kita 10 terakhir bulan suci Ramadan. Memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan di 10 terakhir bulan suci Ramadan, bagaimana Nabi Muhammad mengatakan taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Hadzal muqbil alaina, ini yang akan kita sambut bersama. Namun masalahnya jangan sampai kita datang malam-malam 10 yang terakhir tersebut tapi masih ada salah satu daripada sifat ini di dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama yang tidak mendapatkan nazrah pada malam Lailatul Qadar adalah mudmin khamr. Orang yang tidak berhenti mabok-mabokan. Masya Allah. Buka puasa langsung khamar. Khamar, Masya Allah. Setiap yang memabukkan itu dinamakan khamar. Apa yang diinginkan dari khamar tersebut itu adalah salah satu perangkap syaitan, tipu daya syaitan, ingin menimbulkan al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, itu misi syaitan, menumbuhkan kebencian dan permusuhan antara kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang tidak mendapatkan keampunan, siapa yang tidak mendapatkan nazrah, pandangan dari Allah, yang mana satu kali pandangan tersebut Allah memberikan ampunan kepadanya, Allah memberikan kasih sayang untuknya. Dan tiap malam, ya Allah, tiap malam Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Tiap malam. Makanya doa witir, doa tarawih, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan orang tua saya dari siksa api neraka. Mereka yang berhak untuk mendapatkan doa kita di malam-malam tersebut. Ini yang kedua. Yang kedua adalah orang yang tidak mendapatkan nazrah di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam agung, sampai Allah mengulangnya dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Disifatkan saking mulianya itu malam, tanazzalu alaihimul malaikah wa ma adra lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalu alaihimul malaikatu war ruhu fiha. Ar-Ruh, malaikat Jibril,
biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, diusahakan malam-malam 10 terakhir. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam 10 terakhir itu bagaimana beliau menyambut daripada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan itu Rasulullah tidak tidur tiap malam. Tiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ulun jelaskan tentang hadis Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan 3 yang beliau lakukan. Syadda mi'zarah, memperkuat ikat pinggangnya. Wa ahya lailah, menghidupkan malamnya. Wa aigadha ahlah, memperingatkan kepada keluarganya, dibangunkan. Bangun. Aigadha ahlah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata Ummu Zainab bin Ummi Salamah bagaimana Nabi Muhammad apabila Ramadan itu tersisa 10 hari lagi beliau tidak membiarkan keluarganya itu malas dalam beribadah. Ayo bismillah. Kita kadang-kadang 10 terakhir Masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. 10 terakhir, di mana keadaan kita 10 terakhir? Fadil ashru kana an-nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam. 10 terakhir, kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad tidak tidur beliau. Nawal i'tikaf ila yaumi 'id, beliau i'tikaf sampai lebaran. Wa aigat nisaah alaihi salam, beliau bangunkan keluarga istri-istri beliau untuk beribadah di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Wa zada ijtihad wa huwa fi mazid, padahal beliau udah ibadahnya udah luar biasa tapi beliau tambah lagi. Asyammar wa ahyal layalil 'idham, beliau hidupkan malam-malam mulia tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang tidak dapat nadrah di malam itu? Yang tidak dapat nadrah pada malam itu tadi yang pertama siapa? Orang yang mabuk-mabukan. Mabuk, Masya Allah. Ada tahu Ramadan wala Ramadan, Masya Allah. Siang Ramadan mabuk, buka puasa mabuk. Yang kedua siapa? Agan. Siapa mereka? Orang yang durhaka dengan orang tua. Jangan mimpi dapat nadrah pada malam itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita lah jangan sampai ada yang masuk neraka. Tiap malam masuk Ramadan, Allah. Malam terakhir bulan Ramadan itu seluruh langit, bumi, semua ciptaan Allah menangis. Itu malam terakhir. Malam terakhir Ramadan. Nanti kita ceritakan itu. Insyaallah ada sekali lagi di sini Sabtu depan. Senin depan. Keingatan malam Sabtu di sini. Senin depan insyaallah. Nah, tinggal sekali lagi. Habis itu khalas. Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan. Ramadan bakal kembali, tapi kita Allah muadda ya Ramadan, audah alaina bil ghufran. Selamat tinggal bulan Ramadan, tinggalkan kami dalam keampunan. Jangan sampai kita ditinggalkan dalam kesialan. Jangan sampai kita ditinggalkan dalam kehinaan. Kita pengen ditinggalkan oleh bulan Ramadan dengan keampunan. Nah, ini kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, biasanya ditarim terdengar di masjid-masjid qasidah-qasidah yang dibaca yang dahulunya marhaban ya syahr Ramadan, terdengar muadda ya Ramadan audah alaina bil ghufran. Selamat tinggal Ramadan, tinggalkan kami dalam keampunan. Tinggalkan kami dalam keampunan. Wa Ramadan kembali tahun yang akan datang. Wa kita ya Rabb, mudahan panjang umur seberatan insyaallah.
Seandainya ada yang ditakdirkan wafat sebelum Ramadan tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa'agan orang yang durhaka dengan orang tua. Jangan mimpi dapat nadrah pada malam tersebut. Jangan mimpi mendapatkan pandangan Allah yang mampu menghapuskan dosa dan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Durhaka dengan orang tua. Ibadah apapun tidak akan pernah membawa engkau kepada sebuah keselamatan jika engkau melukai perasaan orang tua. La ilaha illallah. Agar liwalidayhi. Orang yang durhaka dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, musyahid. Siapa itu musyahid? Orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada sesama muslim. Abdullah bin Salam mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad ala annahu rajulun min ahlil jannah, bahwa beliau adalah salah satu manusia calon penghuni surga. Orangnya di dunia tapi udah dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sayadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah." Bentar lagi bakal masuk seseorang yang dia adalah calon penghuni surga. Allah, calon penghuni surga. Oh, kita calon mana? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan calon penghuni surga berarti. Tapi sesuaikan kalau ingin nyalon, kalau ingin calon sesuaikan. Orang calon di dunia aja menyesuaikan. Menyesuaikan ini itu dulu. Kalau ingin calon surga ya udah sesuaikan. La yastawi ashabun nar ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Oh, janji Allah itu bakal tadi malam juz berapa tadi malam? Juz 19. Diceritakan di dalam Al-Qur'an, Masya Allah, tentang cerita Nabi Musa. Sampai Allah mengatakan, wa'adullah haq, janji Allah itu memang benar. Lemparkan aja anaknya, lemparkan. Wahai Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, lemparkan Musa. Lemparkan Musa karena tentara Firaun mencari orang yang melahirkan anak laki-laki bakal dibunuh. Ketakutan ibunya Nabi Musa, dilemparkan. Memang ada wahyunya seperti dilemparkan. Dapat ilham dari Allah, dilemparkan. Tahu-taunya Nabi Musa, Masya Allah, dibawa oleh air ke dapurnya Firaun. Luar biasa. Ke dapurnya Firaun. Dilemparkan ke sungai mau selamat dari Firaun, tahu-taunya air ngebawanya sampai ke dapurnya Firaun. La haula wala quwata illa billah. Tapi seberataan dalam pemeliharaan Allah. Ujar imra'atu Firaun, ujar bini Firaun, ini menggembirakan kita. Kita angkat jadi anak aja sudah. Anak angkat Firaun. Masya Allah. Firaun memelihara seorang nabi di rumah tangganya yang bakal menghancurkan kerajaannya. Firaun masuk ke kerajaan Firaun. Apa namanya? Nabi Musa masuk ke kerajaan Firaun. Yang namanya bayi perlu ASI. Siapa yang menyusui? Dikembalikan lagi kepada ibunya Firaun. Allah. Yang tadinya hati ibu sayangnya dengan anak luar biasa, tapi yang namanya itu adalah suatu yang harus dilakukan, udah dilakukan, tapi janji Allah dikembalikan kepada ibunya Firaun. Ibunya apa? Kepada ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa sendiri yang menyusui. Masya Allah. Itu janji Allah. Nah, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, jangan takut janji Allah. Inna wa'dallah haq. Janji Allah itu benar. Mudah-mudahan walaupun kita 10 terakhir ini mata bilang mantayanang sudah, tapi tetap istiqamah itu luar biasa. Apalagi 10 terakhir dari malam ini, malam 20, besok malam 21. Kapan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam kapan Lailatul Qadar. Tapi kita ada salahnya juga kita membuka prediksinya. Apa gerang prediksinya, Beb? Prediksi Lailatul Qadar, Beb. Tahun ini kapan Lailatul Qadar, Beb? Pada aja baju-baju Beb, hanya kita apa? Behimat malam netok.
Malam yang lainnya khalas, selamat tinggal. Malam itu aja sudah beribadah. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau oleh Imam Al-Haddad, beliau mengatakan jika jika malam Jumat, jika 10 terakhir terdapat malam Jumat, yang mana malam Jumat itu adalah malam ganjil, maka itu sangat diharapkan bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Apabila malam 10 terakhir ada malam Jumat, dan malam Jumatnya itu adalah malam ganjil, maka sangat diprediksikan, diharapkan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tahun ini ada malam 23. Malam 23. Malam ini malam apa? Selasa. Malam 20. Malam Arba, malam 21. Malam Kamis, malam Jumat. 23. Di antara ciri Lailatul Qadar, banyaknya malaikat yang turun di permukaan bumi. Kau berjalanan aja malam Lailatul Qadar, Rabbina tetamu siapa? Malam Lailatul Qadar tidak panas, tidak dingin. Dan pagi harinya ketika timbul matahari, maka timbulnya matahari itu cahayanya sangat lemah karena tertutup dengan sayapnya para malaikat. Dan malam itu terasa tenang. Dan orang mukmin mendapatkan kelapangan dada pada saat itu. La ilaha illallah. Dan seseorang di malam itu mendapatkan rasa yang berbeda ibadahnya pada malam Lailatul Qadar. Banyak lagi ciri-cirinya. Di antaranya air laut rasanya tawar. Anjing tidak menggonggong pada malam hari itu. Himar tidak mengeluarkan suaranya. Dedaunan, dahan-dahannya semuanya merunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Prediksi para ulama macam-macam. Nabi Muhammad bahkan ada mengatakan Lailatul Qadar cari, kata beliau, malam 23. Nabi Muhammad bahkan mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan malam 27. Ada lagi. Ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, saya sudah tua, banyak penyakit, sulit untuk menghidupkan malam dalam beribadah. Tolong tentukan satu malam aja agar saya mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kata Nabi Muhammad, 27. Ada lagi yang memprediksikan seperti ini. Diawali dengan awal puasa. Awal puasa kemarin hari apa? Kamis. Ada yang Sabtu lah, terlambat barunya berdua. Jika puasa diawali dengan hari Ahad, maka Lailatul Qadar biasanya, ini biasalah prediksi. Ulama-ulama itu melihat dengan ciri-ciri dan lain sebagainya. Ciri-ciri dan lain sebagainya dilihat, ciri-cirinya, kayaknya seperti ini, kayaknya seperti ini. Apabila hari Ahad awal puasa, maka kebiasaan Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika hari Senin malam 21. Jika hari Selasa malam 27. Jika hari Rebu malam 29. Jika hari Kamis malam 25. Jika hari Jumat malam 27. Jika hari Sabtu malam 23. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, apabila, kata beliau, kita puasa hari Jumat, maka malam 29. Jika hari Sabtu, maka malam 21. Jika hari Ahad, malam 27. Jika hari Senin, malam 29. Jika hari Selasa malam 25. Jika hari Rebu malam 27. Jika hari Kamis
Maka jika hari Kamis adalah malam 21. Macam-macam. Walhasil yang penting beribadah semalaman karena sudah seberataan. Ada ngalih mikirakan. Cepatnya pian tadi membacakan jauh nak munting sebuting itu aja lah. Maaf, munting sebuting itu aja. Itu malam-malam berkah. Syekh Muhammad Arsyad masih di itu kelampaian minta apa? 7 turunan alim. Pas kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Pas juga nah kita minta apa? Minta kada bisa berdoa aja. Ayo ada 4 orang banyak amin. Kayak buhannya juga Tuhan ini tapi bisa berdoa juga ada. Nah, Lailatul Qadar. Nah, di apa namanya? Hidupkan malam Lailatul Qadar paling minimal salat Isya dan subuh berjamaah. Paling minimal. Kada bertarawihan, kada apa-apa. Tapi pikirakan seorang itu apa kada tarawih malam itu. Nyata benar sudah. Bapak kada tarawih itu bapak. Apa yang dianjurkan malam Lailatul Qadar? Ibadah malamnya. Mandi, memakai pakaian yang paling bagus. Kalau bisa buka puasanya jangan terlalu banyak makan. Supaya jangan uyuhnya banyak makan iya dah. Nah, membawa parut aja lagi tuh. Nah. Dan perbanyak doa di malam Lailatul Qadar sebagaimana Sayyidatuna Aisyah diajarkan doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di antara adab Lailatul Qadar dianjurkan untuk membangunkan anak-anak kita, baik yang kecil ataupun yang tua. Ayo bangun, bismillah, ayo bangun. Di antaranya lagi salat maghrib, isya, subuh berjamaah. Dan memperbanyak baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Ada kerasaan lah aja. Malam 20 ikam nang ada kerasaan. Ada sing puasaan ada kerasaan nang puasa maka mana puasa mana gawe aja buahnya. Kerasaan mana ikamnya mana kada puasa kada kerasaan Kada aja aku melihat akan aja pang mendoakan aja kayak itu aja. Aku sudah kada puasa sembahyang barang jare berataan orang nang kayak itu sudah sembahyang itu wajib. Maulah bahapal juga. Kayak itu juga malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak sedekah. Berbagi kita. Ini apabila berbagi di sini Haji Iqbal. Oh Haji Iqbal di sini apabila berbaginya di sini ini apabila di sini ini apabila berbaginya. Itu benar ya betakun tuh nah. Apabila kan Haji Iqbal beri bocoran bang sekali pertemuan aja lagi ini nah. Berbaginya tuh apabila itu benar ya betakun tuh nah. Mahadang-hadang sudah. Kada ada juga guru aja juga kada ada juga. Apabila kan Haji Iqbal. Bapak dah aja. Orang 10 mungkin kita sangka baik aja kan 10 terakhir kalau kira-kira tuh sangka baik aja baik. Hanya ana inda dzanni abdi bi Allah taala aku menurut prasangka hambaku aja. Ayo kita prasangka baik lah. Mudahan ada Lailatul Qadarnya ya itu nah ya. Mun di sini aja balai tapi ada melihat orang miskin lah. Coba di kampung tahu tak. Maka orang nak kayak ini perlu benar biar nang musim-musim kayak ini lah. Makanya kami membuka saban tahun tuh nah. Anak mengantar zakat nang wajibnya kan nang sunnahnya kan. Ada nang biasa-biasa guru aja ada kan nang wajibnya. Nang kayak model yang sugih benar lu nih tapi bagus saya prasangka orang kayak itu toh prasangka orang sugih bagus saya daripada prasangka orang miskin ini yang penting penampilan dulu ini penampilan emang ngamis apa biar jadi dulu yang penting penampilan bujuran dia sama si orang guru ada pian ada kanang wajibnya aja hendak membeli nang makruhnya aja dulu saban tahun kami tuh Haji Iqbal membuka tuh misalnya membagi orang kampung orang setempat sana sian ya dia mau di sini apa yang dibagi lah
Di sini lah. Kada ada tempat dibagi ini. Kayak benua anyar mana guring gak tuh apakah? Oh Basalongkoy. Basalongkoy ini antara dua aja. Ini bisa guring mana Basalongkoy ini? Wah Basalongkoy mana kayak benua anyar ya apa kisahnya ini nyaman guring tuh bulokop ini nah tahu orang berbagi gak ada tahu kisah. Tahun semalam berbagi juara saja kami. Tahun semalam tuh sempat ada nang penggalangan dana kami di Masjid Taqwa di mana-mana dikumpulkan duitnya. Ada orang sugih jom antar. Ini tapi ada lagi orang sugihnya pinanya tah. Pinanya. Tapi ada lagi orang sugihnya pinanya wah ini ajik balai kenapa ada paham juga. Tapi ada lagi orang sugihnya wah ini. Mbah apa tapi ada anu tak. Jadi tukarakan tuh nambah yuk. Seorang nyaman mau makan periannya. Ulun ini menjembataniakan aja. Orang kampung di sana nah sian menjembataniakan aja. Nah jurang antar bagiakan guru nah bagiakan tahu bagiakan aja. Nah bagiakan ini kisah nang membagiakan, ini bagiakan ini kisah bubuhannya nang anu ini bagiakan. Kami terimakan aja. Kalau wae aja balai. Kalau wae kayak itu nah, kalau wae aja. Wajar bubuhan nang biasanya di pinggir jalan tuh timbayakan. Gugurakan sangit nang batianan tuhuknya aku manianakan aja disuruh menggugurakan ada kau banyak sedikit gugurakan nah dianjurakan untuk 10 terakhir nih orang pikirakan tuh nya apa limbah hari raya kena sunyi sapi ya limbah hari raya tuh berangkas bakunci ada lagi nang masyarakat ada limbah hari raya tuh dikit benar lagi. Nah di sini panginya nah, kita kada kojo menyalahkan ini dasar perlu. Makanya kami saban tahun di kampung tuh pang sudah. Kada mau opor kala ini kampung orang lebih perlu. No jurang. Haji Ilham tu jurang babacaan ke situ kamari adakah kami ini bebasahannya. Nah Mbah masih jamaah sing banyakan je ini adakah bebasahannya. Paham ada paham juga Haji Iqbalnya. Lalu ada basah karing juga. Sama begaya aja Jik balai tapi kada apa tahu ya kalau nomor rekening ku tahu aja kalau sudah tahu aja nomor rekening itu bahkan jersidin di sini jadi Imam Anas bin Malik al amal fi lailatul qadar was sadaqah was salah was zakah afdal min alf syahr. Amal di malam Lailatul Qadar, sedekah malam Lailatul Qadar, salat di malam Lailatul Qadar, zakat malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah bersedekah kita. Tok. Makanya saban malam tu dah tarawih di mana aja. Besang mau duit. Masa membuat di celengan siapa tahu malam. Jangannya orang tu bersedekah nah, mulai awal Ramadan semalam dah sampai nang jana terakhir. Bersedekah terus tegapuk tu lawan Lailatul Qadar. Tahan tuh Lailatul Qadar. Tunang Basalongkoy itu bisa ketemu Lailatul Qadar tuh nah. Ini tahun ini bisa viral. Amin jasidin. Amin jasidin ya Allah. Mbah ya kalau kai diri sudah tuha. Tahun dudi amun kalau kai. Tahun dudi amun kalau bertemu. Belum tentu ya kai. Makanya Basalongkoy pada tuh nah sudah. Itu. Doa banyaki berdoa jangan terlalu masalah minta urusan dunia santai aja urusan dunia itu banyak biar aja orang sugih tapi nya muncul ada seorang jadi seorang yang sugihnya jadi orang memikirkannya seorang lalunya itu tah itu pang taban tahun tuh mudah nah tahun ini terlihat Lailatul Qadarnya di manakah. Itu tadi baik. Sampai mana tadi musyahin orang nang apa namanya durhaka. Ulun jan acil di atas guru malam 25 mun 21 ni iya sudah. Haid ulun langganan bana sudah dakwah dia apa-apai. Tamu kada diundang datang. Kada apa-apa pian. Jubair pernah bertanya kepada Al-Imam Dhahak Ara'aita an-nufasa wal haid wal musafir wal naim fi lailatul qadar nasib. Apakah orang nang nifas
apakah orang nang haid, apakah orang yang musafir, apakah orang nang guring. Nah, guring Lailatul Qadar, apakah dapat bahagian? Ini nyaman kayak yang terakhir nih guring nih nah. Apakah dapat malam Lailatul Qadar bahagiannya kayak? Nah, ujar Sidin, na'am, dapat. Jadi kalau wipernya ada anak mudik kan musafir kalau. Man yaqbalullah amalah, siapa yang diterima amalnya oleh Allah, Allah bakal berikan bahagian dari malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? In ahsanul amal fi syahri Ramadan, jika dia memperbaiki amalnya sepanjang bulan Ramadan sehingga diterima amalnya tersebut, maka Allah tidak akan mengharamkan darinya bahagian dari Lailatul Qadar. Nah, Allah, jadi kita papanan haid biar ya. Hati-hati malam Lailatul Qadar lah. Jangan kada mengaruan 1000 bulan nilainya. Bedum 1000 bulan. Hati orang rahim. Musyahid. Haji Iqbal, tadi yang pertama apa tadi Haji Iqbal? Orang nang mabuk. Nang kedua durhaka, nang ketiga kebencian sesama muslim, nang keempat memutus tali-tali silaturahim. Habis dah 4 perkara ini kada dapat. Biar kayak apa aja kada. Makanya ujarullah sebelum kita Ramadan ada nisfu Sa'ban, itu panggerbangnya sudah. Amun neto kada dapat, udah harapan lagi dah. Han. Ya Rabb Allah, mudahan kita termasuk orang yang dapat bahagian malam Lailatul Qadar. Apa tadi doanya aja? Nyaman aja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa nang lain Bang, doa nang lain bagus juga, buati doa nang lain. Ya Allah, keturunan ulun 7 turunan. Nang kasihani turunan ke-8, 7 turunan. Ada kalau sponsor dahulu kenapa jadi ini aja turunan ke-8 jauh cocok aja. 7 turunan mengawah habis turunan, habis turunan, beuntung betuah jadi orang baik. Ulun ada pian paguruan di Alpalah, anak Sidin sekolah di luar negeri. Anak pian jurang sekolah, doakan setelah aja. Kenapa juga mudahan anak ulun jadi orang baik ya. Kata-katanya itu penuh makna, mudahan anak ulun jadi orang baik. Kada jadi orang alim kada, jadi orang baik. Dasar bujur Bang. Mudahan anak kita jadi orang baik aja. Itu sudah jadi orang baik, ya baik. Bahasa Arabnya ya soleh. Ya ini soleh jerongan soleh. Karena Sidin Habib Soleh, Ketua Rabithah, Masya Allah. Mudahan panjang umur Sidin. Sehat afiat. Mudahan aja sana yang Dudi ada Lailatul Qadarnya itu nah ya. Ada kawan nang masaknya nang mantahnya kayak itu nah. Kan biasanya kami di majelis tuh meneta kumpul sudah kumpul rencana sampai hari Ahad tuh hendak penggalangan dana di takwa, cuma rasa cuma biar jikin kita hadangi orang sugihnya jelang datang. Biasanya kan seplastik tuh berapa umpama tukaran sekian. Nah, kada ada nang membuatinya di sini variannya. Kami kada apa-apa nang mantahnya aja kada apa juga kayak itu nah. Haji balai paham lah. Hitungi pasang sandal aja berapa pasang sandalnya. Nah kali akan 2 kalau pindah banyak. Mbah orang ya Masya Allah nangaran kita nang Tuhani biar kada baju hanyar kan kada apa-apa. Anak orang mikirakan anak di pinggir jalan tuh lah. Ya mikirakan anak orang, yang penting anak baju. Nang kita nang Tuhani Haji balai kain kapan aja nang disiapakan sudah. Tautan kayak kamu. Tuh kayak itu dah bersiapan sudah lah. Sadangnya tak jam tak kayak sadang tapi calak. Modus saja bahasa Longko itu modus. Aja mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, mudahan kita panjang umur, sehat afiat, sama-sama mendoakan aja kita malam Lailatul Qadar pian doakan ulun doakan pian. Amun ulun malam-malam Lailatul Qadar aja. Amun ulun malam-malam ganjil rata-rata di Sebilal. Cuma malam 25 nang di Masjid Jami. Sisanya bisa Bilal seberatan. Malam 21 malam 23, malam 27, malam 29. Rata-rata kalau ada salah kayak itu Bang. Kalau ada salah rata-rata. Hai. Mudahan kita bertahan panjang umur,
sehat afiah, dan mudahan kita seberataan termasuk orang yang mendapatkan bahagian malam tersebut insyaallah dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. تنال أسبرة قبل الله منكم.